Shalom teman-teman GC dan Youth. Kembali lagi kita beribadah bersama. Bagaimana kabar kalian seminggu ini? Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadiratnya, kita angkat satu pujian kembali. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan
tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah
Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari ini di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Salah satu doktrin terpenting dalam Alkitab adalah baptisan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mengenai baptisan Roh Kudus ini, firman Allah mengajarkan hal-hal yang dapat kita pelajari pada hari ini. Baptisan Roh Kudus diperuntukkan bagi semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, telah dilahirkan baru, dan didiami oleh Roh Kudus. Salah satu sasaran misi utama Tuhan Yesus di dalam dunia ini ialah membaptis para pengikut-pengikutnya di dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita membaca Lukas 24 ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebelum murid-murid dibaptis dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, mereka belum diperbolehkan untuk bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul yang 10 ayat 38, mari kita baca bersama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Apa yang dikatakan di sana? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus sendiri tidak mulai pelayanannya sehingga Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Baptisan Roh Kudus memberikan keberanian pribadi dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam nama Kristus, serta meningkatkan keefektifan kesaksian dan pemberitaannya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan itu? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, sahabat-sahabat, sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus, dampak bila seseorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus atau dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat ini, dampak bila seseorang dibaptis Roh Kudus adalah nubuat dan pemujaan. Nubuat akan hal-hal yang akan datang, pemujaan akan Kristus dalam kehidupan setiap orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa, dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus datang, Roh Kudus akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peningkatan kepekaan akan dosa yang mendukakan Roh Kudus
Itu adalah satu dampak bila seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bila seorang menerima pencurahan Roh Kudus, dia akan peka terhadap dosa yang mendukakan Roh Kudus. Mencari kebenaran firman Tuhan, selalu ingin membaca firman Tuhan, dan mempunyai satu kesadaran yang lebih lagi akan hukuman Allah. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu firman Allah juga mengajarkan kepada kita ada syaratnya loh untuk dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menerima pencurahan Roh Kudus itu ada syaratnya. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 2, ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan sampai 40 ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Yang pertama adalah menerima Yesus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta bertobat. Itu adalah inti dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38-40. Syarat untuk dibaptis Roh Kudus adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta bertobat. Kita akan baca dalam Yohanes 7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan sampai 39 ya. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Hal berikutnya atau syarat berikutnya ketika seseorang layak untuk dibaptis Roh Kudus adalah memiliki kerinduan, memiliki rasa haus yang sangat untuk dibaptis atau dipenuhkan atau menerima pencurahan Roh Kudus. Anda bisa bayangkan kalau kita sedang pergi kemana, haus itu rasanya luar biasa, tidak bisa ditahan. Rasanya pengen sekali minum dan dengan rasa haus yang sangat, kita akan merasa tenggorokan kita kering dan kita akan mencari di mana letaknya air yang dapat kita minum. Nah, seperti itu juga kalau kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita ingin mendapat pencurahan Roh Kudus, maka ada rasa haus, ada rasa yang rindu untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu Markus 11 ayat 24 mengatakan, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah membaptis kita dengan Roh Kudus, sama seperti Markus 11 ayat 24 ini. Apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Cara mempertahankan atau memelihara Roh Kudus
untuk tetap tinggal di dalam hati kita, itu ada beberapa poin juga. Jadi di sini kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana tentang Roh Kudus. Karena minggu-minggu ini kita masih dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus, kiranya kita semua mempunyai kerinduan, mempunyai satu kehausan akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Cara mempertahankan atau memelihara Roh Kudus agar tetap tinggal dalam hati kita adalah kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang pertama, cara mempertahankan atau memelihara Roh Kudus agar tetap tinggal dalam hati kita adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Tanpa kita berdoa, maka kita tidak akan bisa mempertahankan atau memelihara kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 18 dan 19. Efesus 5 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hal berikutnya untuk mempertahankan dan memelihara Roh Kudus agar tetap tinggal dalam kehidupan kita adalah penyembahan di dalam Roh. Kita bisa selalu menyembah Tuhan secara pribadi atau secara bersama-sama di dalam bahasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin jika kita di kamar seorang diri, kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lalu berikutnya cara mempertahankan dan memelihara Roh Kudus agar tetap tinggal dalam hidup kita adalah kehidupan yang disucikan. Kehidupan yang disucikan. Bagaimanapun berkuasanya kedatangan pertama Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya, jika tidak dinyatakan dalam kehidupan doa, kesaksian dan kesucian, pada akhirnya lambat laun pengalaman itu akan pudar kemuliaannya, bahkan akan hilang kemuliaannya. Oleh sebab itu biarlah kita boleh mempertahankan dan memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan berdoa, menyembah Tuhan di dalam roh, dan kehidupan yang disucikan. Kita akan baca sebagai 2 ayat terakhir, yaitu dalam Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul yang keempat, ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya dalam suatu hubungan dengan Roh yang harus senantiasa diperbaharui. Jadi kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, bukan berarti kehidupan kita langsung seperti Superman, Supergirl. Tidak, tetapi kita perlu usaha untuk hidup di dalam keinginan Roh Kudus. Setiap hari kita diperbaharui. Setiap hari hati kita disucikan. Efesus 5 ayat 18. Saya ulangi, Efesus 5 ayat yang ke-18. Tadi sudah kita baca bersama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam suatu pengalaman
hubungan yang indah bersama dengan Roh Kudus dan harus senantiasa setiap hari diperbaharui. Dan melalui Efesus 5 ayat 18 dikatakan bahwa baptisan Roh Kudus harus kita pelihara. Biarlah saya dan saudara semua yang telah dipenuhkan Roh Kudus dapat memperbaharui atau diperbaharui setiap hari, dapat memelihara kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagi kita semua yang mungkin belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, jangan putus asa. Kita tetap harus percaya bahwa janji itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan memang itu disediakan buat kita semua. Menerima Yesus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta kita bertobat, memiliki kerinduan yang sangat, kehausan akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Serta kita mau yakin, kita percaya bahwa Allah yang maha baik akan memberikan kita Roh Kudusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik. Kami boleh mendengar, menyimpan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Jika di antara kami ada yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat mempertahankan dan memelihara Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami. Bagi kami yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, berikan kami Tuhan kerinduan, kehausan akan pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh lebih efektif di dalam kami bersaksi, dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, kami serahkan kedaulatan penuh kepada Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dalam jalan seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.